Perkembangan teknologi memang semakin pesat. Udah kebeli device yang cocok dengan niat dan hasrat. Udah keluar lagi produk baru yang spesifikasinya lebih berlipat-lipat. Apalagi harganya bisa dibilang lebih hemat. Seperti laptop yang satu ini yang spesifikasinya udah sangat hebat, tapi dari segi harga gak bikin dompet pucat. Ya udah gak usah kebanyakan muncrat. Saya ucapkan selamat menonton Sobat Bangsat. Hai guys, balik lagi dengan saya Nika Setiabudi yang uploadnya hampir setiap hari. Semoga kalian nggak bosen ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang menurut saya harganya paling murah di antara saingan di kelas yang sama. Dan ini adalah HP Omen 15 dengan harga sekitar 15 juta. Dan yang menarik, dengan harga 15 juta kalian sudah mendapatkan spesifikasi yang menurut saya sangat murah. Dengan spesifikasi yang paling menonjol adalah layarnya yang memiliki dimensi 15,6 inch, panel IPS dengan refresh rate 144Hz dan 3 millisecond frame rate dengan 65% NTSC yang berarti sekitar 90-an% sRGB. Untuk spesifikasi lain memang standar di harga 15 juta, yaitu Intel Core i5 8300H, 8GB RAM dengan kecepatan 2666 MHz, storage-nya menggunakan hard disk 1TB dengan bantuan Intel Optane 16GB. Untuk graphic card-nya menggunakan GTX 1050 Ti 4GB DDR5. Oke, pasti dari beberapa kalian akan menganggap kalau spesifikasi ini nanggung, karena meskipun sudah 144Hz, tapi masih menggunakan 1050 Ti dengan Core i5 8300H. Well, sekali lagi, ini sudah spesifikasi yang menurut saya termurah. Untuk laptop di brand lain seperti Legion Y530, Asus ROG, Asus TUF, Acer Nitro 5, Predator, Dell G5 ataupun Dell G7 di harga sekitar 15 juta, kalian akan mendapatkan spek yang sama, tapi layarnya masih 60Hz. Dan untuk brand lain yang menggunakan layar 144Hz, harganya masih di atas 20 juta. Jadi ya buat kalian yang pengen merasakan sensasi bermain game di layar 144Hz, tapi budget masih under 20 juta, HP Omen ini bisa menjadi pilihan referensi buat kalian. Tapi apakah spesifikasi Core i5 8300H dengan 1050 Ti sudah bisa digunakan untuk bermain game terupdate di tahun 2019 ini? Kita langsung aja simak videonya sama-sama. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support Dika ID dengan cara like dan share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan yang terpenting, subscribe channel Dika ID sebagai bentuk support kalian kepada channel ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke laptopnya, saya akan jelaskan secara singkat apa perbedaan layar 60Hz dengan 144Hz. Selain VGA card, layar juga menjadi komponen penting dalam bermain game. Semua game pasti melalui proses yang namanya rendering dengan menggunakan tenaga dari GPU card. Namun terkadang muncul masalah ketika frame yang ada di game dirender jauh lebih cepat daripada kecepatan dari refresh rate. Jadi contohnya misal kalian memain game dengan tingkat rendering 100 frame per detik, padahal monitor atau layar kalian masih memiliki refresh rate sebesar 60Hz. Hal ini bisa menyebabkan yang istilahnya screen tearing, yakni ketika layar tidak mampu menangkap semua frame dengan cepat karena keterbatasan dari refresh rate. Hasilnya layar atau monitor kalian akan sobek dan tampilan gamenya menjadi tidak rata atau tidak halus. Gampangnya gini deh, semakin besar refresh rate monitor atau layar kalian, tampilan gamenya akan lebih smooth dan lebih real. Sekarang kita masuk ke inti dari video kali ini, yaitu review dari HP Omen 15 DC0145TX. Kalau dari segi desain dibanding Omen generasi sebelumnya, HP Omen yang sekarang lebih tipis dan lebih ringan dengan dimensi panjangnya itu 36 cm kali lebar 26,3 cm dan tebalnya hanya 2,5 cm. Dan beratnya juga cukup portable mengingat ini adalah laptop gaming, tapi beratnya cuma sekitar 2,25 kg. Untuk bagian belakangnya tidak ada perubahan dengan aksen finishing karbon dan aksen ciri khas gaming yaitu warna merah, bukan warna partai PDI ya. Kemudian terdapat logo Omen yang ada di tengah, no RGB, jadi tidak seperti Legion Y530 atau Asus ROG, logonya tidak menyala RGB. Di bagian cover belakangnya ini menggunakan bahan aluminium yang cukup solid dan kuat. Kemudian untuk hinge atau engselnya cukup unik dengan menggunakan dua engsel memisah yang terlihat seperti menyangga layarnya ini. Mungkin desain ini digunakan karena I/O port utamanya terletak di bagian belakang. Engselnya secara build quality juga sudah cukup solid dan sudah bisa dibuka hanya dengan satu tangan. Untuk feel ketika membukanya juga sudah nyaman, kerasa smooth dan gak patah-patah yang menandakan engselnya sudah cukup kuat. Masuk ke bagian dalam, di area keyboard ini bahan materialnya plastik dengan tekstur atau finishing brush metal, jadi kesan plastiknya nggak terlihat kecuali kalian pegang. Di atasnya terdapat tulisan Omen berwarna merah yang menurut saya terlihat classy. Di antara keyboardnya juga terdapat garis cut pembatas yang desainnya cukup keren dan terlihat gaming. Untuk build quality-nya di bagian dalam keyboard ini juga cukup solid, tidak ada area kopong dan cukup padat. Keyboardnya sendiri sudah full size dengan numpad dengan RGB backlight dan tombol gaming WASD yang di mark atau ditandai dengan warna lain. Keyboardnya juga sudah anti ghosting tapi tidak seperti
MSI, anti ghostingnya masih terbatas di 26 tombol. Kalau MSI bisa sampai 45 tombol yang berfungsi jika ditekan secara bersamaan. Untuk feel keyboardnya sendiri ketika ditekan cukup nyaman, empuk dan responsif dengan travel distance sekitar 1,4 mm dengan tombol power yang sudah memisah dengan keyboard yang terletak di pojok atas sebelah kiri dengan ukuran yang lumayan besar dan juga sudah ada indikator lampunya. Sayangnya tombol panahnya ini masih murahan dengan jarak per tombol yang terlalu dekat. Untuk fungsi tambahan terdapat XP Omen Center di bagian keyboardnya dekat dengan tombol numpad yang ketika tombol ini kalian tekan menu Omen Center akan terbuka dan melalui aplikasi ini kalian bisa memonitoring profil GPU ataupun CPU-nya. Sayangnya tidak ada menu overclock atau setting untuk kipas RPM-nya. Kemudian dengan aplikasi ini kalian juga bisa mengcustom tombol warna RGB dari keyboard, tapi customnya ini per area tidak per tombol seperti keyboard SteelSeries yang ada di MSI. Kemudian juga ada network booster untuk mengontrol bandwidth dari koneksi data kalian, serta ada juga Omen Stream di mana kalian bisa menggunakan laptop XP Omen ini sebagai host dan mengkoneksikannya dengan laptop kentang kalian yang lain untuk bermain game. Jadi misal kalian merasa XP Omen ini terlalu berat, tinggal aja di rumah, bawa laptop yang lebih ringan dan jadikan Omen 15 ini sebagai host, lalu streamingkan dengan laptop enteng kalian yang satu lagi, kalau punya laptop satu lagi. Kalau gak punya ya bawa Omennya aja, dasar manja masa 2,25 kg aja gak kuat. Untuk touchpadnya menggunakan desain lama yang tombol klik kiri dan kanannya memisah dan kalian harus menekannya cukup keras karena tombolnya terlalu dalam dan agak kerasa kopong. Lanjut ke bagian bawah, terdapat rongga ventilasi untuk pembuangan udara panas yang cukup besar dengan desain garis cut yang sama dengan area cover belakang tadi. Dan apabila casing ini kita buka, di dalamnya terdapat dual fan yang ukurannya cukup besar dengan 2 pipa heatsink. Kemudian juga terdapat 2 slot RAM, yang satunya sudah terisi dengan 8 GB satu keping, yang satunya kosong. Jadi kalian bisa upgrade sampai 32 GB. Dengan asumsi 2 slot RAM ini sudah terisi dengan 16 GB 2 keping. Kemudian juga ada slot M.2 PCIe yang sudah terisi dengan Intel Optane 16 GB. Kalian bisa memilih antara upgrade ke Optane 32 GB atau ganti dengan SSD. Untuk baterainya di sini lumayan besar dengan 52 watt per hour, kapasitasnya 4550 mAh. Untuk daya tahan baterainya sekelas laptop gaming menurut saya ini sudah cukup lama banget. Kalau kemarin Dell G7 yang kita review mampu bertahan sampai 7,5 jam untuk playback loop streaming video dari YouTube, Omen 15 ini mampu bertahan sampai 8,5 jam dengan tes yang sama menggunakan koneksi Wi-Fi. Di pojok kanan kirinya terdapat dual speaker yang sudah tersertifikasi dengan brand speaker ternama, yaitu Bang & Olufsen, yang kualitas suaranya menurut saya lumayan kenceng banget, hampir sama dengan suara speaker-speaker eksternal yang udah ngebass dan clean. Kira-kira begini suaranya. Untuk konektivitas, Wi-Fi-nya menggunakan dual band 802.11 AC dengan Bluetooth versi 5. Untuk port I/O-nya letaknya sama seperti Legend Y530 atau Y540 dengan port I/O utama yang ada di belakang. Dan di belakangnya sini terdapat input LAN, USB 3.1, HDMI, mini DisplayPort, dan USB Type-C. Di sebelah kirinya terdapat USB 3.1, headset dan jack audio, serta slot SD card. Di sebelah kanan terdapat input power dan juga satu USB 3.1 lagi. Lanjut ke bagian layar, ukuran bezelnya lebih tipis dibandingkan Omen generasi sebelumnya dengan ukuran bezel sekitar 5,1 mm. Tapi yang tipis hanya di bagian frame sebelah kanan dan kiri, tidak seperti Asus ROG G504. Untuk bagian atasnya masih tebal karena digunakan untuk webcam yang kualitasnya sih standar 720p, dan karena belum 1080p jadi kualitas webcamnya ya standar. Kira-kira seperti inilah kualitasnya. Untuk wide viewing angle-nya cukup nyaman dengan 170 derajat sudut pandang dan juga sudah ada fitur anti-glare. Jadi digunakan untuk outdoor akan masih lumayan nyaman. Dan seperti yang saya bilang di awal, spesifikasi layarnya sudah 144Hz dengan resolusi Full HD, panel IPS, 93% sRGB. Jadi untuk nonton film ataupun editing bahkan gaming, warna-warna yang dimunculkan akan lumayan nyaman dan enak buat dipandang. Oke, sekarang waktunya kita tes XP Omen 15 ini secara performa. Seperti biasa, pertama kita menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhu temperatur CPU dan juga GPU-nya. Dan XP Omen 15 ini mendapatkan skor sekitar 792 di CPU benchmarknya dengan suhu max load 83 derajat Celcius. Hasilnya lebih tinggi dari Core i7 8550U Lenovo 330S yang kita review kemarin, padahal ini masih i5. Beda guys, yang kemarin masih seri U dan yang ini meskipun i5 sudah seri H atau High Performance. Jadi memang masih mending i5 seri H ketimbang i7 seri U. Lanjut ke tes GPU benchmarknya, XP Omen 15 mendapatkan skor sekitar 85,66 FPS.
Karena Omen 15 ini menggunakan Intel Optane, maka saya juga akan tes kecepatan read dan juga write-nya menggunakan Crystal Benchmark. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat ini, untuk read dan juga write datanya udah hampir menyaingi kecepatan dari SSD. Sekarang lanjut ke tes gaming, karena laptop ini layarnya 144Hz, maka saya hanya akan mengetesnya di game FPS biar kalian lebih tahu apa perbedaannya layar 60Hz dengan layar 144Hz. Pertama kita menggunakan game CSGO dengan settingan Full HD rata kanan atau settingan mentok di high. Pertama kita coba dulu untuk menggerakkan mouse-nya ke kanan kiri dengan cepat, dan kalian lihat tidak ada frame yang menjadi tiring atau sobek, gambarnya masih smooth dan halus. Untuk FPS-nya di game CSGO ini, XP Omen mendapatkan FPS yang cukup impresif dengan rata-rata FPS di atas 100. Temperatur CPU cukup panas di angka 90-an derajat Celcius, untuk GPU sekitar 80 derajat Celcius. Lanjut ke game FPS lain, yaitu Apex Legends. Di game ini saya menggunakan settingan Full HD rata kanan karena mata saya nggak terlalu kelihatan kalau settingan HD rata kiri, jadi maaf ya. Kita coba lagi layar 144Hz-nya. Seperti yang kalian lihat, gambarnya masih smooth walaupun kursornya sudah saya gerakan dengan sangat cepat. Wanjir, ditembakin. Masih ngetes frame rate loh padahal. Oke, kita cari pelakunya guys, siapa tadi yang nembakin? Walah, malah dibokong dong. Tenang, nanti saya pro kok main Apex, tunggu aja. Untuk suhu temperaturnya lumayan panas juga di game ini, sekitar 96 derajat Celcius untuk CPU dan 90-an derajat untuk GPU. Oke lah, lanjut kita coba bermain di game haram, yaitu PUBG. Saya nggak dosa ya, karena saya main cuma buat ambil data FPS, bukan main beneran, jadi masih sunnah, nggak sampai haram. Di game PUBG ini sama juga settingannya, rata kanan Full HD untuk menjaga kesehatan mata saya biar tidak minus. Pertama kita tes layar 144Hz-nya juga, dan seperti kalian lihat beda banget dengan layar 60Hz. Gambarnya lebih smooth dan lebih tajam. Untuk FPS-nya sangat playable di 60-an FPS. Temperatur suhu tetap panas di angka 90 derajat Celcius CPU, 80 derajat Celcius di GPU. Sekarang kita coba cari mobil untuk melihat apakah ada frame drop jika framenya lebih padat. Ada frame drop tapi masih playable juga di angka 40-50-an FPS, jadi nggak ada masalah sih. Anjir, laut ternyata. Halah. Ya udahlah guys, intinya semua game e-sport terutama game FPS terhit dan terharam abad ini sangat playable dimainkan di XP Omen 15 ini. Sayangnya suhu temperaturnya masih cukup panas, dan kalau kalian pegang area di atas keyboard di sekitar tulisan Omen yang berwarna merah ini, casingnya akan kerasa panas banget. Tapi untuk bagian keyboard dan armrest yang sering kita gunakan masih aman, jadi gak bakalan kerasa keganggu. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan XP Omen 15 ini menurut DKID, XP Omen 15 ini termasuk laptop 144Hz termurah sampai saat ini, dengan spesifikasi yang paling worth to buy, karena selain 144Hz sudah ada Intel Optane, audionya premium, keyboard empuk, dan secara performa sudah lumayan ganas. Sayangnya, menurut saya kekurangannya yang paling nggak banget ini ya suhu temperaturnya yang cukup panas, sama seperti adiknya yaitu XP Pavilion Gaming, tapi nggak separah XP Pavilion Gaming sih, sampai bagian keyboardnya juga kerasa panas. Kalau XP Omen ini panasnya cuma ada di atas keyboard, jadi nggak sampai mengganggu. Oke guys, jadi cukup sekian dulu video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.